Ketika apapun yang kita kerjakan tidak dihargai, maka lo sedang belajar arti ketulusan. Ketika setiap upaya lo nggak dihargai, maka lo sedang belajar arti keikhlasan. Dan saat hati lo kecewa dan terluka amat dalam, di situ lo sedang belajar arti memaafkan. Jupi lelah dengan ini semua, Bang. Ketika lo merasa lelah dan kecewa, di situ lo sedang belajar arti kesungguhan. Dan ketika lo merasa sendiri dan sepi, sesungguhnya lo sedang belajar arti ketangguhan. Apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran? Itu salah besar. Sholat itu wajib. Dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda, karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Orang mau sholat artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Taken kontra, kalau saya ini hambamu ya Allah, anta robbi, iya karena berdua, iya karena nasta'in. Soal salah ya salah aja, yang sama kita ini hamba Allah yang mengakui kalau Allah itu Tuhan, kita hamba. Dan barokahnya pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat, kalau kita dosa atau apa insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Lalu kemudian berangkatlah menuju Bir Ali. Sampai di Bir Ali, solat sunat tahiyatul masjid. Setelah itu kemudian solat sunat ihram. Usolli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu berniat, labbaik Allahumma umrah, labbaika Allahumma umrah. 3. Aku sambut panggilanmu, aku berniat umrah. Lalu kemudian setelah berniat itu, maka ingat larangan-larangan ihram. Tak boleh mencabut tanaman. Keluar dari masjid Bir Ali itu masjid, tersangkut pula daging di gigi, nampak duri pokok kurma, kena denda. Pendidikan anak laki-laki dan perempuan berbeda. Didik anak perempuan kita memang terbiasa patuh. Begini contohnya. Kalau anak perempuan, ibu-ibu terutama pasti tahu masalah ini. Kalau ibu mau anaknya ibu perempuan patuh dan akan selalu bisa mudah ibu atur, gitu kan? Maka dari kecil biasakan ibu yang mengatur semua, jangan berikan opsi pilihan. Misal gini, ini ibu mau kok pakai baju ini nak, langsung kasih. Biasanya ini ibu masak ini makan ya, jangan kasih opsi. Sekali bapak ibu buka untuk anak perempuan opsi, nak kamu pakai merah atau biru, mulai besok dia tidak akan pakai kecuali yang dia suka. Gak bisa diatur.
memang dasarnya diarahkan ke situ, itu fitrahnya. Kalau anak laki-laki berbeda, memang diajak bermusyawarah, nak kamu mau pakai apa? Karena dia seorang pemimpin, dia menentukan keputusan. Itu pun anak laki. Kalau kita nanam cabai atau tomat, rumput ikut tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput, tomat sama cabai itu nggak bisa tumbuh. Itu artinya kalau kita menanam kebaikan, banyak sekali orang-orang jahat yang suka ikut campur. Tapi kalau kita menanam kejahatan, belum tentu ada kebaikan yang bisa kita raih. Satu, dalam mendidik anak, itu prinsipnya adalah pendidikan agama itu nomor satu. Utama. Oke. Kemudian yang kedua, jangan takut dengan masa depan anak. Selama anak kita menjadi anak yang soleh, Allah akan jamin. Lu kenapa gak pernah bikin story? Pernah gue bikin story. Jarang banget, sebulan sekali juga udah untung. Gue juga bingung gitu kadang mau nge-storyin apa. Kayaknya gak ada yang penting gitu dari hidup gue untuk orang tahu. Gue paling males. Contohnya gue bikin story pagi. Ntar beberapa jam lagi gue cek lagi story gue. Udah berapa orang yang view ya? Siang gue cek lagi story gue gitu kan. Sore gue cek lagi story gue. Jadi banyakan gue yang nonton story gue sendiri. Padahal story itu kan diperuntukkan buat orang ngelihat gitu. Jadi gue itu capek gitu bikin story, malah gue gitu yang ngeliatin story gue berkali-kali. Jika seorang lelaki tiba-tiba lebih banyak diam, biarkan saja, karena ia memang sedang tidak ingin banyak bicara. Mungkin ia sedang mengurai kusuk pikirannya, atau sedang mereka-reka banyak rencana, atau sedang bergelut dalam pertempuran yang tak kasat mata, dengan luka-luka yang ia tidak ingin kamu melihatnya, dengan beban yang ia tidak mungkin bercerita. Guru ngaji gue dulu bilang, rezeki yang paling mahal itu bukan uang, tapi sehat. Gue gak percaya sampai gue masuk rumah sakit dan koma 13 hari. Harga berobatnya ratusan juta. Dan gaji gue yang 5 juta sebulan itu gak ada harganya. Sampai bapak gue harus jual rumah. Di situ gue belajar dan gue ngerti bahwa rezeki yang paling mahal itu bukan uang, tapi sehat. Kenapa laki-laki itu suka banyak hobi? Karena laki-laki itu tidak pandai mengungkapkan sebuah perasaan, senang, sedih, marah, dan kecewa. Jarang sekali laki-laki mampu untuk mengungkapkannya. Makanya laki-laki suka melampiaskan dengan hobi, menutupi itu semuanya dengan hobinya. Inilah taman surga yang diturunkan di dunia. Letaknya ada di dalam Masjid Nabawi. Nabi Muhammad SAW bersabda, antara mimbarku dan rumahku adalah taman dari taman-taman surga. Anda yang menyaksikan video ini, saya doakan semoga Allah takdirkan bisa beribadah di tempat yang mulia ini. Raudhah. Kenapa Raudhah disebut sebagai taman surga? Pertama, tempat ini serupa dengan taman surga. Jika orang berdoa di Raudhah, maka merasakan damai layaknya di surga. Kedua, bagi yang beribadah di Raudhah bisa menjadi penyebab masuk surga. Ketiga, Raudhah akan diangkat atau dipindahkan kembali ke surga. Maka, beruntunglah untuk kita yang memiliki kesempatan untuk bisa mengunjungi Raudhah ketika di dunia. Aku dan kamu adalah orang-orang kecil dengan mimpi besar. Memulai dari tidak bisa, lalu mencoba, dan akan terus belajar. Banyak hal-hal baru yang bikin petualangan jadi lebih seru. Banyak juga tantangan baru yang kadang-kadang bikin ragu. Tapi aku dan kamu akan tetap maju. Karena umroh itu bukanlah ibadah orang kaya. Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Itu prinsip. Saya selalu ngulang-ulang kalimat ini. Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Kalau Allah udah manggil, dia mampu. Harta di tangan Allah. Bisa lewat dia, bisa lewat temennya, bisa lewat mana aja. Yang penting dia berangkat. Saya sering banget bawa jamaah umroh yang dia itu nggak punya uang, tapi umrohnya lebih berkesan daripada yang punya uang. Berangkatnya nangis-nangis, pulangnya nangis-nangis, di Mekah nangis-nangis. Di antara satu jamaah, dia yang paling sering cium Hajar Aswad, dia yang paling sering masuk ke Hijir, dia yang paling lama berada di Raudhah.
Suami istri itu konsepnya itu kalau pingin bahagia, pingin tentram, pingin dibuka rezekinya itu harus akur. Kalau sering cekcok itu sempit rezekinya. Pasti nggak mungkin tidak. Suami istri itu pokoknya akur. Harus itu. Tidak semua perjalanan dihiasi kehangatan canda tawa. Beberapa di antaranya diisi dengan perenungan panjang tentang makna hidup. Tidak semua perjalanan diawali dengan semangat menggelora. Beberapa di antaranya dimulai dengan rasa lelah akan kehidupan yang begitu-begitu saja. Dari siapa aku bisa belajar memaafkan? Kepada siapa aku bisa bertanya cara menghapus dendam? Siapa yang bisa mengajariku cara melupakan hinaan? Agar aku bisa berbesar hati dan mengalahkan diri sendiri.